Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai review jurnal yang berjudul Regulation of DC-link Voltage for Dynamic Braking System for Wind Turbine Generator. Jurnal ini mengenai sistem pengereman dinamis untuk konverter daya turbin angin dengan DC Cooper. Ketika kecepatan rotor wind turbine generator dinaikkan melebihi kecepatan, generator menghasilkan tegangan berlebih. Untuk menghindari tegangan berlebih dari wind turbine generator ini, tegangan generator diperbaiki dan dibuang. Tegangan DC ini dilepaskan menggunakan super kapasitor melalui saklar semikonduktor. Sistem ini menggunakan resistor yang terhubung melalui DC link melalui perangkat switching semikonduktor. Ketika tegangan DC lebih tinggi, maka perangkat semikonduktor dalam keadaan on melalui pulse width modulation atau PWM dan melepaskan tegangan DC secara terus-menerus hingga tegangan tersebut berkurang sesuai pengaturan tegangan yang ditetapkan. Set point pada jurnal ini berupa tegangan sebesar 200 VDC. Jadi, ketika tegangan yang dihasilkan melebihi 200 VDC, control board akan mulai bekerja dan mengaktifkan IGBT secara otomatis dan melepaskan tegangan DC berlebih ke resistor pelepasan. Controller yang digunakan adalah microcontroller unit dengan model R5F21237JFP. Aktuator di sini yaitu IGBT. Objek yang dikendalikan ialah DC link. Ada dua sistem yang digunakan dalam jurnal ini. Pertama, existing system with modes of operation. Seperti yang ditunjukkan pada sirkuit diagram gambar 1, pengereman dinamis pada wind turbine generator selama gangguan. Dalam diagram rangkaian ini, output PMSG dihubungkan ke sisi penyarah dioda konverter daya dan diubah variabel AC menjadi tegangan DC. Tegangan DC ini dibalik menjadi tegangan dan frekuensi konstan. Tetapi sistem pengereman dinamis dihubungkan melalui DC link. Dari DC link ini terhubung super kapasitor dan induktor melalui IGBT S1. Kemudian IGBT S2 dihubungkan sejajar dengan super kapasitor. Resistor cadangan disediakan untuk tujuan pembatasan arus. Pada saat turbin angin mengalami gangguan, beban turbin segera dilepaskan. Ketika beban turbin dilepaskan, maka turbin akan melebihi kecepatan. Dalam hal ini, tegangan yang dihasilkan tinggi. Tegangan tinggi yang dihasilkan ini diperbaiki dan menahan di DC link sebagai tegangan DC link berlebih. Karena tegangan DC link tinggi, perangkat semikonduktor akan rusak di rangkaian daya. Untuk menghindari kenaikan tegangan DC link secara tiba-tiba, maka dilakukan pengereman dinamis. Dalam metode yang ada ini digunakan untuk melepaskan tegangan DC berlebih melalui super kapasitor dan resistor cadangan. Sirkuit kontrol diberi penyalahan pulsa dan IGBT S1 switch on ketika tegangan DC berlebih dan super kapasitor terisi daya. Setelah super kapasitor terisi penuh, maka IGBT S1 akan dimatikan, kemudian tegangan super kapasitor dilepaskan melalui resistor cadangan dan IGBT S2 keadaan menyala. Dengan cara ini, pengereman dinamis yang ada bekerja. Selanjutnya adalah propose system with mode of operation. Pada diagram blok ini, rangkaian pengereman berbeda dengan sistem yang ada. Di sini menghubungkan resistor pengereman melalui IGBT, menggunakan dua IGBT untuk berbagi arus beban. Pengontrol CHAN digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain. Tegangan DC ini dihubungkan dengan
dihubungkan ke resistor pengereman melalui IGBT. Selanjutnya ada komponen yang digunakan. Komponen yang digunakan antara lain adalah yang pertama dioda dengan model MDD2616N1B. Yang kedua modul IGBT dengan model SKM400GA173D. Yang ketiga CHAN controller interface dengan model PCA82C250. Yang keempat microcontroller dengan model R5F21237JFP. Yang terakhir differential bus receiver dengan model SN75176BD. Selanjutnya hasil breaking. Pada bagian kesimpulan dijelaskan hasil breaking sistemnya ialah dari hasil simulasi pengereman dinamis secara keseluruhan terhadap turbin angin. Saat terjadi gangguan dan regulasi tegangan DC untuk sistem pengereman dinamis menunjukkan sistem pengereman dinamis memiliki dinamika yang baik dan statis kinerja. Dan setelah dikembangkan lagi dengan mengubah pengaturan parameter dan data yang ditemukan, skema tersebut menunjukkan kinerja yang memuaskan dan solusi yang direkomendasikan dapat diterapkan untuk melakukan pengaturan tegangan DC link untuk sistem pengereman dinamis. Selanjutnya, definisi IGBT. Ya, IGBT merupakan komponen elektronika daya yang memiliki karakteristik gabungan antara transistor MOSFET dan BJT, sehingga sangat ideal sebagai perangkat switching atau saklar pada industri. Itu prinsip kerja IGBT sendiri ya seperti ditunjukkan pada gambar. Dari gambar di atas, IGBT punya 3 terminal gabungan dari insulated N-channel MOSFET input dan PNP bipolar transistor output yang dihubungkan dengan tipe konfigurasi Darlington. Sebagai keseluruhan dinamakan GCE. G untuk gate, C untuk kolektor, E untuk emitter. Perbedaan IGBT dan FET. IGBT adalah perangkat semikonduktor 3 terminal yang menggabungkan aliran transistor bipolar dengan kenyamanan kontrol MOSFET. Biasanya perangkat yang relatif baru dalam teknik listrik dan sering digunakan sebagai kunci elektronik dalam aplikasi skala besar. MOSFET atau bisa disebut metal oxide semiconductor field effect transistor adalah transistor efek medan yang banyak digunakan dalam sirkuit terpadu yang sangat besar sehingga strukturnya yang kompleks dan impedansi input yang tinggi. Ini adalah perangkat semikonduktor 4 terminal yang mengontrol sinyal analog dan digital. Perangkat MOSFET biasanya digunakan untuk aplikasi dengan noise tinggi untuk mengganti dan memperkuat sinyal elektronik pada perangkat elektronik. Metode MOSFET yang paling umum digunakan adalah mode saklar daya. Sedangkan pada IGBT digunakan dalam mode utama dalam aplikasi daya sedang dan daya tinggi seperti catu daya, pemanasan induksi, dan kontrol mesin traksi. Digunakan sebagai komponen penting dalam perangkat modern seperti mobil listrik dan VFD, penggerak frekuensi variabel. Untuk selanjutnya IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor. Perbedaan IGBT dengan transistor NPN atau PNP yang pertama adalah bedanya dengan transistor, IGBT memiliki impedansi input yang sangat tinggi sehingga tidak membebani rangkaian pengendalinya atau sering disebut rangkaian driver. Yang kedua, di sisi output, IGBT memiliki tahanan atau roof yang sangat besar pada saat tidak menghantar sehingga arus bocor sangat kecil. Sebaliknya pada saat menghantar, tahanan pensaklar atau RON sangat kecil mengakibatkan tegangan jatuh atau voltage drop lebih kecil daripada transistor pada umumnya. Ketiga, IGBT memiliki kecepatan pensaklar atau frekuensi kerja yang lebih tinggi dibanding transistor lainnya. Yang keempat, IGBT harganya lebih mahal dibanding transistor biasa, sehingga jarang dipakai dalam alat elektronika rumah tangga, seperti amplifier. IGBT juga rentan rusak pada saat standby atau sedang tidak menghantar apabila tegangan pengendali atau tegangan antara gate dengan source emitter hilang. Berikutnya adalah penerapan IGBT dalam sistem konversi energi angin atau disebut SCEA.
IGBT sendiri komponennya elektronika yang banyak dipakai dalam elektronika daya. Aplikasinya sangat luas. Pada konversi energi angin dipakai untuk mengatur putaran generator DC atau generator AC daya besar. Dipakai sebagai inverter yang mengubah tegangan DC menjadi AC. Dipakai komponen utama variable voltage, variable frekuensi atau VVV F pada KRL modern. Dipakai dalam kontrol pembangkit tenaga angin dan tenaga panas matahari atau tenaga surya. Berikut adalah gambar komponennya. Aplikasi IGBT atau inverter. Rangkaian siklokonverter pada gambar di atas di mana tegangan AC 3 fasa disearahkan menjadi tegangan DC oleh 6 buah diode. Diode. Selanjutnya, 9 buah IGBT membentuk konfigurasi yang akan menghasilkan tegangan AC 3 fasa dengan tegangan dan frekuensi yang dapat diatur dengan mengatur waktu on oleh generator PMW. Sekian dari kelompok kami untuk penjelasan tentang review jurnal ini. Maaf kalau kurang, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.